Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Saya Rio Yakub dan sebelah saya Noval. Kita udah keberapa kali ya bikin video ya? Kedua sih. Kedua. Nah, sebelumnya di Jogja. Oh iya, ada di masuk. Jogja. Jogja. Nah, kali ini saya dan Noval lagi ada di salah satu proyek kita yang sudah selesai dibangun dan sudah beroperasi. Gitu. Kenapa beroperasi? Karena ini adalah salah satu proyek komersil ya. Salah satu proyek F&B di Bilangan Kemang yang baru selesai kita desain dan terbangun gitu. Nah, mungkin kita mau cerita-cerita singkat gitu ya, Pak. Cerita soal latar belakang, kita cerita soal desainnya gitu ya. Dan mungkin juga sedikit soal suasana sekarang ya, kondisi sekarang setelah beroperasi seperti apa gitu. Karena ini mungkin adalah proyek kita yang nggak banyak sih ya, kita proyek F&B ini ya. Mungkin ketiga atau keempat atau keberapa ya. Jadi singkat cerita tahun ini ya. Awalnya dari Januari ya. Awalnya dari Januari. Ya, survei. Terus sampai bulan April ya rencananya waktu itu ya. Mau open ya. Sebelum bulan puasa tadinya ngambil momentumnya. Nah, jadi dari Januari kita dapat brief. Terus sampai bulan April, jadi cuma 4 bulan. Ya 3 bulan, 4 bulan lah. 3 bulan, 4 bulan. April awal. Iya, nah sebenarnya kalau project F&B ini relatif memang secepat itu ya. Tapi yang menantang sebetulnya ini luasannya ya Pak. Luasannya besar, benar. Bangunannya 1.200 ya, kisaran 1.200. Untuk tanahnya sih sekitar 2.000 ya. Sekitar 2.000-an. Jadi dengan luasan sekian, lumayan cepet ya, digarap dalam 3-4 bulan. Iya, jadi desain sambil construction. Iya, berjalan. Jadi sambil pembangunan. Sebenarnya bangunan atau lahan ini tuh adalah lahan tidur ya, yang memang bekas bangunan, tapi udah bekas rumah atau bekas apa lah gitu ya kayaknya. Dulu sih sempet jualan furniture, nggak salah pernah denger ya. Tempat ini ya? Kan ada 2 bangunan, yang bangunan depan yang buat jualan, yang belakang rumah gitu. Rumah, ya. Tapi kondisinya emang udah hancur. Gitu. Jadi karena ini berada di Jalan Raya Kemang gitu ya. Jadi memang dulunya sebagai bangunan komersil juga. Gitu. Nah, setelah kita survei lihat awalnya konsepnya pengen adaptive reuse ya kan, benar minimalis ya, adaptive reuse banget gitu. Iya, mau memanfaatkan bangunan existing sebagai identitas utama dari desain. Kemudian luasannya pun harusnya nggak sampai banyak ya. Iya, nggak sampai 1.000 sih malah ya. Iya, nggak sampai 1.200. Jadi benar-benar sesuai dengan existing yang ada. Nah, seiring waktu berjalan, perubahan, masukan-masukan dari owner, akhirnya kita kembangin sampai 1.200. Jadi desainnya tuh bergeser gitu. Dirombak total ya dari yang awal. Iya, bukan bergeser sih, membesar ya. Besar. Tiba-tiba. Tapi ya itu, tadinya kecil, mungkin dengan hitungan budget yang segitu, yang sekecil itu, akhirnya harus diperbesar. Nilai proyeknya juga nggak sedemikian mengikuti dengan luasan. Nah, itu challenge-nya, kita akhirnya harus mencari cara gimana tetap budgetnya terjangkau, konstruksinya bisa cepat dibangun gitu kan. Nah, mungkin secara desain dulu Val, kita ceritain gitu ya. Jadi ketika kita melihat bangunan ini kan, kita sebisa mungkin kita manfaatin tuh ya dinding-dinding existing yang ada. Makanya kalau teman-teman lihat tuh ada bentuk arc dari dinding-dinding tembok, itu sebenarnya dinding existing yang awalnya pengen kita bikin rustic, tapi akhirnya di-finish juga semua gitu. Nah, cerita dikit mungkin Val, sequence-nya itu tadi akhirnya kita ciptain seperti apa sih gitu awalnya. Iya, emang sebenarnya kalau mungkin balik lagi ke yang awal ya, kita kan sebenarnya sempat bikin opsi yang bener-bener dia adaptive reuse ya Mas ya. Jadi memang dari awal planningnya dinding nggak banyak kita hancurkan gitu. Jadi kita cuma menambah 1 panel, yang dimana panel ini bakal jadi fitur utama lah gitu. Kita bikin kontras, kita bikin warna coklat gitu, tapi hanya penambahannya 1 panel ini gitu. Nanti dia bisa jadi tempat bayar, tempat penambahan fungsi-fungsi duren lah ya, tempat bayar, kasir dan segala macam. Dan atapnya juga kita bikin minimal lah, cuma 1 lantai dengan tinggi ceiling selantai lah gitu awalnya kan ya. Cuman akhirnya seberjalan waktu ada permintaan untuk menambah
mungkin nambah jumlah ini juga ya, pengunjung biar bisa lebih banyak. Akhirnya kita ubah jadi ada konsep mezaninnya juga, dan akhirnya memang kesannya lebih, mungkin jadi dapatnya 2 lantai gitu kesannya ya. Dari yang awalnya selantai jadi 2 lantai gitu. Dan akhirnya ya konsep awal sih mungkin tetap sama ya, kita mencoba untuk tetap mempertahankan dinding-dinding existing ya, dengan adanya si arc itu kita coba pertahankan. Terus kemudian juga kita di sini nambah aksen satu warna ya, kita milih warna agak coklat gitu ya Mas ya, agak coklat muda. Sebenarnya ngambil sedikit dari ton duren ya, kan duren kan sebenarnya agak coklat-coklat emas gitu, kuning ya. Jadi kita coba ngangkat warna itu gitu, sama kita coba nambah satu lagi unsur dari polikarbonat gitu ya. Sebenarnya jadi secara umum warnanya ton material yang kita tambahin dari si polikarbonat dan dari si warna coklat itu ya Mas. Gitu. Sama dari mungkin dari kayunya juga jadi cukup ini ya, cukup outstanding dari ceilingnya ya. Ceilingnya, ya memang ceilingnya sengaja dibuat raw aja gitu ya, nggak finish, tanpa finishing. Jadi supaya antara kesan modern, kesan rustic, sama kesan apa ya namanya, naturalnya tuh tetap dapat gitu. Nah, by the way, kita belum sempat kasih tahu bahwa ini tuh tempat apa sih gitu, F&B apa dari tadi. Tapi mungkin teman-teman udah lihat ya tadi di judul ya. Nah, jadi memang agak unik gitu ya si tempat F&B ini, karena emang ini awalnya adalah tempat untuk makan durian aja gitu, tapi yang lebih premium gitu ceritanya ya. Jadi apa namanya slogannya tadi? First Class Durian Bar. Nah, itu istilahnya. Jadi ya itu sebetulnya karena ini sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kita coba mendefine dengan segala keterbatasan tadi, keterbatasan waktu, keterbatasan budget, dan mencoba menerka-nerka sebenarnya secara sequence tuh kebutuhannya apa sih gitu kan. Nah, jadi memang dari depan tadi kita lihat entrance masuk, kita guide dengan satu sequence koridor yang seolah-olah kayak melayang di atas air gitu. Itu sebagai area akses utama. Nah, di sampingnya itu tadi ada satu curve yang tadi Noval bilang, yang kita introduce dari bentuk transparan dari polikarbonat. Yang awalnya memang itu tadinya mau kita taruh jadi sebuah display ya. Iya, display durian ya. Display durian, stok-stok mau di display di situ yang seolah-olah nggak langsung terlihat dari luar, tapi samar-samar gitu kan, translucent gitu. Nah, baru masuk ke pintu, dan pintunya sengaja juga kita buat dari selubung material polikarbonat juga gitu, dan bentuk pintunya karena meneruskan bentuk lengkungan, jadi kita sedikit lengkungkan juga gitu yang terasa. Jadi misalnya kalau teman-teman masuk tuh ya dari awal emang udah ketemu satu pintu yang otentik gitu ya secara desain. Nah, terus di tengahnya itu setelah masuk apa tuh Pak? Ada lobby ya. Kita bilang lobby ya. Iya, kita bilang lobby ya, karena awalnya ada permintaan untuk ada area yang cukup proper lah ya ibaratnya, kalau misalnya memang nanti dipakai buat nunggu-nunggu gitu. Kalau misalnya jadi waiting room gitu ya. Waiting roomnya dulu ya. Waiting bay atau apa ya bilangnya, kayak lounge gitu ya. Iya, bisa dibilang lounge. Ngomongnya waktu itu pengennya jadi ada lounge gitu, karena pengennya agak premium. Jadi sebelum orang ngantri ke dalam, ngantri ke kasir, dia ada lobbynya dulu. Dimana gitu. nanti lobbynya sebenarnya harusnya ada tadi ya display durian, mungkin ada infografik juga gitu yang ngejelasin durian-duriannya gitu. Sebenarnya awalnya gitu niatnya. Ya, mungkin belum kan? Belum. Nanti nyusul. Oh iya, informasi juga. Jadi kita di project ini kolaborasi juga sama desainer grafis ya, Roots & Co ya. Nah, dia yang membuat logo, terus dia membuat wayfindingnya dan signage lainnya. Jadi ya itu yang membuat mungkin jadi lebih agak lucu ya, tempat playful ini. Ya. Lebih playful. Matang di pohon namanya kan lucu ya. Iya, namanya matang di pohon. Gitu. Nah, habis lobby apa tuh Mas? Nah, sebenarnya lobby itu adalah satu area memang yang transisi gitu ya. Memang sebelum orang benar-benar ke area makan atau area utamanya. Kalau kita ke kanan tadi itu ada, kita ciptain kayak ruang semacam amphitheater, tapi yang sifatnya fungsional, tetap buat makan gitu. Yang proper, ada mejanya. Terus kita bikin yang namanya amphitheater kan ada berundak gitu ya. Itu sisi kanan,
Terus lalu kalau kita ke sisi kiri, ya itu baru area utama dari tempat makan gitu. Nah tempat makannya emang ya karena tujuannya pengen besar, jadi menerus tuh sampai ke belakang. Ya. Nah terus di tengah-tengah juga ada, selain ada area kasir juga kita ciptain area bar ya. Iya, ada bar juga. Area bar. Awalnya pengen duren aja jualan, tiba-tiba berkembang. Nambah lagi ya. Nambah, ada bar jual minum, jual makanan gitu. Nah sebenarnya di tempat ini tuh yang kita desain tuh sebenarnya masih ada benar-benar bangunan existing yang utuh ya. Yang nggak diganggu sama sekali. Nggak diganggu sama sekali. Bangunannya dulunya menganut langgam klasik gitu kan, karena masih ada arc-arcnya juga. Terus jendela-jendelanya juga masih motif-motif apa namanya, motif-motif klasik gitu ya. Klasik. Gitu, terus tangganya juga melengkung, itu juga akhirnya kita tabrakin aja tuh desainnya. Kita pertahankan, kita tabrakin lantai marmer, kita tabrakin sama lantai homogeneous style. Terus ada area lesehan ya, ada area lesehan sama kayak yang kita duduk sekarang. Terus juga di atas ada tempat makan private ya. Tempat makan private gitu. Yang bisa dibuka juga ya. Jadi ada dividernya. Ada dividernya. Jadi ketika nanti bisa, kalau lagi rame bisa dibuka, kalau lagi mau sendiri-sendiri bisa sendiri. Bisa sendiri-sendiri. Jadi ada 3 ruangan di atas itu. Jadi ya tujuannya memanfaatkan aja yang ada gitu. Ya karena waktu harus cepat, tapi harus terokupansi dengan baik semua area gitu kan. Sampai area yang di belakang ada lorong taman kosong itu akhirnya kita jadiin memang garden, tapi tetap bisa diokupansi, bisa dijadiin kayak garden party gitu ya. Lesehan juga ya. Lesehan, ditaruh beanbag. Nah, jadi benar-benar maksimal lah gitu. Ya, mungkin memang pengen jor-joran kali ya ini. Pengen benar-benar jadi first class durian bar. Jadi sebenarnya secara struktur waktu itu gimana? Kalau struktur sih kita karena kemarin mau ngambil cepet ya, jadi kita kan pakai full struktur baja gitu. Struktur baja, jadi kayak disuntik-suntik gitu ya? Mulai dari kolom, dari atap semuanya full baja ya. Full baja, jadi tanpa menciderai dinding-dinding existing yang lama, kita nyusun titik-titik struktur baru ya. Benar. Jadi seolah-olah kayak ini bangunan lama, terus dibungkus sama struktur baja. Baja baru dan bentuk atap baru. Ini seperti di atas ini kan kita juga karena ini struktur baru ya, jadi kita bisa ciptain skylight gitu. Ya ini jadi pengalaman baru sih ya buat kita ya. Dan sebenarnya serunya juga nih sampai interiornya juga kita kerjain ya Mas ya. Iya benar. Lumayan juga nih, kita ada kursi kita bikin. Iya, memilih mood warnanya waktu itu. Warnanya secara utuh ya. Jadi kan biasanya kita partial arsitektur doang ya. Kemudian yang ini kita dapat kesempatan buat full megang arsitektur sampai interior. Jadi kita coba nge-mix dan coba mikirin juga secara mood interiornya kayak gimana gitu. Iya. Jadi warnanya ya masih masuk juga ya, kita ambil warna agak merah-merah, agak coklat juga tapi ini warna ini yang milih siapa Pak? Ada satu orang. Oh iya, kamu nggak ikut. Oh nggak ikut. Ada satu anak magang namanya Jagat. Oh iya, jadi memang dia kita waktu itu juga warna waktu itu. Kita waktu itu kalau nggak salah bertiga ya. Iya bertiga. Kita bertiga mencoba berkolaborasi semaksimal mungkin gitu, bagi-bagi tugas ya. Jadi waktu itu Nova lebih banyak keputusan arsitektural, terus tadi si Jagat lebih banyak keputusan interior gitu. Wah, pengalaman juga tuh buat dia ya. Iya. Jadi interior sebenarnya kita coba sama juga, karena kan secara arsitekturnya kita bikin agak meliuk-meliuk ya. Jadi interiornya juga kita bikin curvy, meja-mejanya kita bolong-bolongin bulat-bulat gitu. Terus di sini juga sebenarnya secara interior kita coba mikirin juga kira-kira perilaku atau kebiasaannya kan abis kita makan dulu kita buang sampah ya. Jadi kita bikin ada tong-tong sampahnya, jadi mejanya dibolong-bolongin. Tempat sampahnya nggak loose gitu ya. Kita bikin coba lebih built-in gitu. Lebih nyatu lah. Karena kan yang biasanya ada tambah-tambahan tong sampah jadi kurang menarik ya. Iya. Kita coba gabungin. Ya memang ngomong-ngomong interior, memang di project ini kita customize hampir semua ya. Termasuk kursi ini yang kita dudukin lesehan sama kursi yang di meja-meja. Itu
Itu salah satu karya kita juga yang emang kita develop sendiri gitu. Dan ya menyenangkan sih ya. Jadi ada satu project yang all in semua kita kerjain gitu. Nah mungkin nanti kalau udah malam nih kita tuh sebenarnya pengen ada something yang lebih lebih bisa moodnya lebih berbeda gitu ya. Karena itu tujuan kita pakai material polikarbonat ini karena dia agak translucent, jadi nanti lightingnya kelihatan jadi pendar-pendar gitu. Sama kalau kursi kita ada itu juga ya Mas ya, dari kursi-kursi yang recycle ya sebutannya ya. Oh dari iya plastik gitu yang ya. stool-stool itu ya. Itu dari Itu studio pakai hand ya. Jadi kita coba introduce ke ownernya, kebetulan suka juga dengan konsep dia recycle itu ya. Jadi ya mereka oke lah gitu. Iya. Jadi ada sedikit cerita tambahan. Iya, benar. Karena ini ada beberapa yang kita reduksi, ada beberapa yang kita reuse gitu kan. Ada beberapa yang kita repurpose ulang gitu, termasuk bangunannya gitu. Ya memang mudah-mudahan ya ini bisa jadi satu pengalaman baru kita ya, dan bisa berkembang ide-ide lain gitu ya di proyek-proyek berikutnya. Kira-kira kayak gitu kali ya Pak ya. Sedikit cerita dari proyek Matang di Pohon ini, salah satu pengalaman yang seru di tahun ini yang kita kerjakan. Nah teman-teman kalau mau mampir ke tempat ini ada di Kemang Raya ya. Pokoknya tinggal di search aja kalau sekarang gitu. Oke, kalau gitu makasih Noval dan teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan terinspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga ditunggu komennya. Oke, kalau gitu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.